I've been hearing symphonies before all I heard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Rana Mulia Putri dan rekan saya yang kedua yaitu Fadilah Mutia ingin menjelaskan mengenai perkembangan fisik dan kognitif pada masa remaja dan perspektif Islam. Baiklah, di sini sama-sama kita ketahui remaja merupakan suatu tahap pemindahan dari proses dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Di sini banyak terjadi perubahan-perubahan pada remaja yang awalnya seperti tanggung jawab yang awalnya dia pada masa kanak-kanak belum memiliki tanggung jawab yang yang cukup besar. Di sini dia sudah ditekan karena dia sudah mempunyai beberapa tanggung jawab yang ada dalam hidupnya. Kemudian dia juga sudah mengetahui peran sosialnya dalam masyarakat. Dia juga sudah mulai menemukan jati dirinya. Kemudian dalam masa remaja ini mereka sudah mengetahui apa yang sebaiknya layak untuk mereka lakukan dan apa yang sebaiknya harus mereka tinggalkan. Banyak terjadi perubahan-perubahan seperti perubahan hormon, fisik maupun psikis yang dialami oleh remaja pada masa ini. Di sini peran orang tua juga dibutuhkan. Karena apa? Karena apabila adanya terjadi hambatan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dalam masa remaja ini, maka hal itu akan berpengaruh terhadap masa yang atau fase yang akan datang, yaitu terhadap fase dewasanya nanti. Oleh karena itu dukungan-dukungan ataupun dukungan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya seperti dukungan dari orang tuanya, temannya ataupun dukungan dari gurunya itu sangat diperlukan dalam masalah ini untuk membentuk sikap-sikap positif terhadap diri remaja tersebut. Oke, di sini ada namanya pubertas. Dalam masa remaja ini, pubertas ini merupakan hal yang paling wajar ataupun hal yang pasti akan dialami oleh remaja. Pubertas ini biasanya terjadi pada rentang usia 5 sampai 9 tahun. Setiap anak atau setiap manusia itu mempunyai mempunyai pemulaan pubertas itu yang berbeda-beda. Jadi setiap orang itu tidak sama dalam memulai pubertas. Ada yang pubertasnya itu cepat, ada yang pubertasnya itu juga sangat lama. Itu tergantung dari keadaan fisik ataupun keadaan diri dari setiap orang. Jadi ada namanya kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini yang nantinya akan mengeluarkan namanya hormon androgen. Hormon androgen pada manusia ini berfungsi untuk mengeluarkan seperti pertumbuhan bulu ketiak, pertumbuhan bulu pada alat kelamin, kemudian juga dapat mengeluarkan bulu-bulu pada wajah kita. Hormon androgen dan estrogen pada setiap laki-laki dan perempuan itu ada. Kemudian dalam tubuh setiap orang itu juga dikenal dengan hormon estrogen dan androgen, yang mana setiap orang itu pasti mempunyai estrogen dan androgen ini, tapi dalam kadar yang berbeda-beda. Artinya tidak sama antara laki-laki dan perempuan kadar dari hormon ini. Biasanya pada anak laki-laki itu lebih dominan androgennya daripada estrogennya, sedangkan kebalikannya terhadap anak perempuan, yang mana anak perempuan itu kadar estrogennya itu lebih tinggi daripada androgennya. Kita akan mencoba membahas pada anak perempuan terlebih dahulu. Di kadar hormon estrogen pada anak perempuan ini dapat berfungsi untuk membuat pertumbuhan alat kelamin pada anak perempuan, kemudian dapat membuat pertumbuhan payudaranya,
Sedangkan pada anak laki-laki, yaitu yang lebih dominan androgennya, dapat membuat pertumbuhan ototnya, kemudian dapat membuat pertumbuhan bulu pada alat kelamin laki-laki, kemudian dapat membuat pertumbuhan testisnya. Kemudian adanya kematangan organ reproduksi pada laki-laki maupun perempuan itu dapat menyebabkan adanya ovulasi, yang mana pada anak laki-laki dapat membuat pengeluaran sperma, sedangkan pada anak perempuan itu membuat mereka mengalami menstruasi. Kemudian anak perempuan juga mengalami mulai keluarnya punting susu mereka. Di sini perlu sama-sama kita ingat kembali bahwa antara anak yang satu dengan anak yang lain tidaklah selalu sama dalam memulai kayak memulai pubertasnya, memulai menstruasinya ataupun pengeluaran sperma. Itu tergantung dari diri anak masing-masing. Kemudian juga dikenal dengan nama ledakan perkembangan masa remaja ataupun perkembangan pesatnya terjadi pada masa remaja. Dan pada anak perempuan dan laki-laki itu perkembangan ataupun ledakan perkembangan remajanya itu berbeda, tidak sama. Anak perempuan itu ledakan perkembangannya itu lebih dahulu terjadi dibandingkan dengan anak remaja, dibandingkan dengan anak laki-laki. Biasanya anak perempuan itu terjadi pada usia 12 tahunan, sedangkan anak laki-laki itu terjadi pada usia 14 tahun. Ketika anak perempuan yang mengalami ledakan atau perkembangan pesatnya pada usia 12 tahun ini, mereka akan tumbuh menjadi orang yang lebih tinggi, mempunyai berat badan yang lebih dari anak laki-laki yang mempunyai usia yang sama pada waktu itu. Kemudian ketika anak laki-laki telah mencapai masa ledakan ini, mereka juga mengalami perubahan terhadap fisiknya, seperti dia mempunyai perubahan bahu yang lebih perubahan bahunya lebih tegap, dia juga lebih tinggi, dia juga lebih berat badannya, dan pada saat itu pertumbuhannya dia itu secara keseluruhan akan melebihi dari anak perempuan yang sebelumnya mengalami pertumbuhan yang lebih dari anak laki-laki tadi. Kemudian selanjutnya itu ada karakteristik seks primer dan seks sekunder. Pada laki-laki dan perempuan juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Seperti karakteristik seks primer itu lebih berhubungan dengan alat-alat reproduksi. Contohnya pada perempuan itu bisa dilihat dengan adanya indung telur atau ovarium, tuba falopi, terus vagina. Sedangkan pada laki-laki hal itu bisa dilihat dari organ-organ seperti testis, penis, skrotum, terus kelenjar prostat. Kemudian ada organ-organ ini akan terus tumbuh sampai puncak kematangannya. Sedangkan karakteristik sekunder itu tidak berhubungan dengan alat-alat reproduksi. Hal ini bisa dilihat dengan adanya pertumbuhan bulu ketiak, pertumbuhan rambut pubik atau rambut kemaluan. Kemudian pada laki-laki dadanya bisa menjadi lebih bidang, bahunya juga bisa menjadi lebih lebar. Kemudian pada anak perempuan hal ini ditandai dengan pertumbuhan payudaranya yang mulai membesar. Kemudian juga bisa dilihat dengan munculnya puting susunya. Kemudian pada anak laki-laki juga karena anak laki-laki tadi mempunyai testosteronnya, hal ini dapat menghasilkan hormon sebaceous, yang mana hormon ini akan menghasilkan lemak yang membuat biasanya pada anak laki-laki itu akan tumbuh jerawat daripada anak perempuan. Ketika anak laki-laki maupun perempuan telah mencapai kematangan seks dalam hidupnya atau dalam dirinya, mereka akan mengalami perubahan-perubahan. Seperti pada anak laki-laki, mereka akan menghasilkan sperma yang direproduksi
oleh dalam dirinya melalui proses mimpi basah. Sedangkan pada perempuan itu biasanya mereka akan mengalami menstruasi. Anak perempuan yang mempunyai payudaranya yang lebih besar ataupun pertumbuhannya yang lebih subur daripada anak perempuan yang lainnya biasanya cenderung akan mengalami menstruasi yang lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak perempuan yang lainnya. Kemudian yang tak kalah dibutuhkan juga oleh remaja yaitu latihan kebugaran fisik. Latihan ini dapat berpengaruh terhadap fisik dan mental para remaja. Latihan kebugaran fisik ini bisa dilakukan seperti dengan cara berolahraga. Hal ini dapat meningkatkan stamina para remaja, kemudian dapat membuat dia menjadi lebih percaya diri, kemudian dapat membuat dia lebih sehat tentunya. Dia juga dapat terhindar dari kecemasan dan stres. Apalagi jika latihan kebugaran fisik ini dilakukan dengan rutin setiap harinya seperti 30 menit setiap hari. Juga dari beberapa penelitian disebutkan bahwa anak remaja yang cenderung rutin melakukan latihan kebugaran fisik setiap harinya itu akan cenderung lebih nyaman dan lebih mempunyai tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi daripada anak remaja yang tidak suka dalam melakukan aktivitas kebugaran fisik seperti dalam berolahraga. Yang kedua itu adanya citra tubuh dan gangguan makan. Pada masa ini remaja akan lebih sensitif terhadap bentuk tubuhnya, apalagi perempuan akan sangat sensitif dibandingkan laki-laki. Tontonan-tontonan yang mereka lihat seperti idola mereka juga akan berpengaruh terhadap bentuk tubuh yang mereka inginkan. Biasanya anak perempuan itu cenderung ingin mempunyai tubuh yang langsing, terus berkulit putih, yang intinya ideal lah. Berbeda halnya dengan anak laki-laki. Anak laki-laki pada umumnya itu menginginkan bentuk tubuh seperti lebih berotot, mempunyai dada yang lebih bidang. Hal itu juga digunakan untuk menarik lawan jenisnya. Kemudian di sini dikenal dengan dua istilah. Yang pertama itu anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa ini merupakan orang yang mengalami atau melakukan diet yang sangat berlebihan. Di sini orang anoreksia nervosa ini merasa dirinya itu gemuk walaupun sebenarnya walaupun pada kenyataannya aslinya itu dia sangat kurus, tetapi dia masih merasakan dia itu sangat gemuk. Dia melakukan diet yang berlebihan. Kemudian yang kedua ada namanya bulimia nervosa. Bulimia nervosa ini seseorang yang tidak ingin gemuk, tetapi di sini dia melakukannya dengan cara ketika mereka telah makan banyak, seperti dalam acara pesta contohnya, terus kemudian mereka memuntahkan agar makanan-makanan tersebut ataupun nutrisi-nutrisi yang telah mereka makan itu tidak menyatu dengan dirinya. Mereka memuntahkannya dengan sengaja, terus mereka juga bisa melakukannya dengan berpuasa yang sangat ekstrim agar makanan-makanan tersebut tidak membuat atau berpengaruh terhadap bentuk tubuhnya. Hal ini tentu sangat mengganggu atau berpengaruh terhadap kesehatan para remaja sendiri. Di masa remaja ini mereka ingin sekali mencoba hal-hal baru dalam dirinya. Mereka sangat bergejolak keingintahuan dalam dirinya, yang mana hal-hal yang tidak mereka lakukan sebelumnya pada masa kanak-kanak, mereka akan mencari hal-hal baru pada masa remaja ini. Jadi di sini penting untuk orang-orang di sekitarnya seperti orang tua, yang mana mereka selalu berjumpa di rumah dengan anak-anaknya untuk mendidik anaknya agar mereka tidak salah dalam pergaulan, seperti mengonsumsi narkoba tentunya. Sangat banyak pada zaman sekarang anak-anak yang terjerumus ke dalam narkoba ini, seperti anak-anak yang berkawan dengan anak yang sudah memakai narkoba. Itu tidak tertutup kemungkinan bahwa anak yang sebelumnya
tidak mengonsumsi narkoba akan ikut tertular untuk mengonsumsi barang-barang haram ini. Kemudian ada depresi. Remaja juga tidak tertutup kemungkinan untuk mengalami yang namanya depresi ini. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan-perubahan yang dialami oleh remaja. Bisa itu perubahan tanggung jawabnya, perubahan fisiknya, perubahan kognitifnya, dan lain-lainnya. Ketika remaja tidak bisa menyikapi setiap perubahan-perubahan tersebut dengan baik, dengan sesuatu yang positif, maka hal itulah nantinya yang akan menyebabkan remaja mudah mengalami depresi, stres, atau gangguan-gangguan jiwa lainnya. Di sini peran orang-orang di sekelilingnya seperti orang tuanya, terutama gurunya, sangat penting ya, karena ketika mereka telah melakukan edukasi terhadap para remaja dan remaja pun bisa menerima tersebut, maka perubahan-perubahan tersebut bisa dilihat remaja sebagai sesuatu yang positif, bukan sebagai sesuatu yang negatif tentunya. Kemudian mengenai masalah kematian pada remaja, banyak hal atau faktor-faktor yang menyebabkan kematian pada remaja ini, seperti kematian yang disebabkan oleh kecelakaan bermotor, kemudian karena mengonsumsi obat-obatan terlarang, terus karena bunuh diri, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang bisa menyebabkannya. Di sini saya akan mencoba membahas mengenai masalah kecelakaan bermotor. Hal ini juga berpengaruh dengan adanya tontonan yang mereka lihat. Mereka kaum remaja biasanya itu terjadi pada anak laki-laki itu sangat menyukai seperti balapan-balapan yang ada di TV. Kemudian mereka ingin menjadi pembalap-pembalap tersebut, tetapi di sini kesalahan yang terjadi, mereka tidak melengkapi diri mereka tersebut seperti pembalap pada umumnya dengan keselamatan, dan arena yang mereka gunakan juga biasanya di jalan raya. Hal ini yang akan menyebabkan kesalahan yang fatal dan menyebabkan kematian pada remaja tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu diakibatkan oleh bunuh diri. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, depresi juga bisa melanda remaja. Ketika depresi yang mereka alami itu semakin kuat, semakin buruk, maka ujung-ujungnya mereka bisa melarikan diri mereka ke hal yang tidak baik seperti bunuh diri. Bunuh diri ini bisa diakibatkan oleh faktor lingkungan mereka yang tidak mendukung, maupun faktor dari dalam diri mereka. Mereka menganggap seperti dalam diri mereka tuh menganggap kalau diri mereka tuh buruk, diri mereka tuh tidak wow orang lain gitu. Begitupun dengan lingkungan keluarganya ataupun lingkungan sekolah, lingkungan teman-temannya juga dapat membuat mereka menjadi depresi, dan akhirnya mereka akan melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, lagi-lagi saya tekankan di sini, peran orang tua, peran guru, peran teman-teman itu sangat berpengaruh dalam menciptakan perkembangan anak, perkembangan fisik anak, perkembangan motorik atau kognitif itu sangat berpengaruh. Apalagi orang tua yang dari kecil pun pada umumnya anak sudah mendapat education dari orang tua tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rana, yaitu mengenai tahap formal Piaget. Tahap ini terjadi di antara umur 11 sampai 18 tahun. Karakteristiknya seperti kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dilihat dari faktor biologis, tahapan ini muncul saat pubertas yang menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Namun, beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini, sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai seorang dewasa. Kemudian kita lihat dari perkembangan bahasa pada masa remaja. Pada masa ini, remaja memunculkan penghalusan bahasa lebih lanjut.
kosakata yang terus berkembang seiring dengan bahasa bacaan yang semakin dewasa. Menurut Owness, seorang anak rata-rata mengetahui 80.000 kata. Pada remaja, juga menjadi lebih terampil dalam penyerapan perspektif sosial, kemampuan memahami sudut pandang orang, serta kemampuan berbicara menjadi sepadan dengan kedua hal tersebut. Para remaja berbicara dengan cara berbeda kepada orang dewasa dan kepada teman sebayanya. Kemudian kita masuk ke karakteristik ketidakdewasaan pemikiran remaja. Merujuk kepada psikolog David Elkin, perilaku ketidakdewasaan pemikiran remaja bersumber dari usaha remaja yang belum berpengalaman untuk masuk ke dalam pikiran formal. Cara berpikir baru ini yang secara tersendiri mengubah cara mereka melihat diri sendiri dan dunia mereka, dan tidak akrab dengan diri mereka sendiri. Menurut Elkin, pemikiran belum matang ini memanifestasikan dirinya sendiri ke dalam 6 karakteristik. Yang pertama yaitu ada idealisme dan kekritisan. Ketika para remaja memimpikan dunia yang ideal, mereka menyadari betapa jauhnya mereka dengan dunia nyata. Dan dengan penalaran verbal, mereka yang semakin tajam, mereka menyukai majalah atau entertainer yang menyerang figur publik dengan kata-kata satin dan prodi. Mereka yakin bahwa dengan lebih mengetahui bagaimana menjalankan dunia ketimbang orang dewasa, dan mereka seringkali mengkritik orang tua mereka. Yang kedua yaitu ada argumentativitas, yaitu para remaja senantiasa mencoba mencari kesempatan untuk kemampuan penalaran formal baru mereka. Mereka menjadi argumentatif ketika mereka menyusun fakta dan logika untuk mencari alasan. Misalnya yaitu berdagang. Yang ketiga yaitu ada ragu-ragu. Para remaja dalam menyimpan berbagai alternatif dalam pikiran mereka pada waktu yang sama, tetapi karena kurangnya pengalaman, mereka kekurangan strategi efektif untuk memilih. Karena itu, mereka mungkin memiliki masalah dalam menyatukan hal apa yang akan dipakai. Yang keempat yaitu ada menunjukkan hipokrisi, yaitu remaja seringkali tidak menyadari perbedaan antara mengekspresikan sesuatu yang ideal dan membuat pengorbanan yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Yang kelima yaitu ada kesadaran diri, yaitu para remaja sekarang dapat berpikir mengenai pemikiran-pemikiran mereka sendiri dan orang lain. Namun, para remaja seringkali berasumsi bahwa yang dipikirkan orang lain dengan yang dipikirkan mereka yaitu diri mereka sendiri. Misalnya, seorang gadis remaja bisa dipermalukan apabila ia memakai baju yang berbeda untuk menghadiri pesta, dan karena ia berpikir demikian, maka orang lain tampak mencurigakan baginya. Yang keenam yaitu kekhususan dan ketangguhan, yaitu tanpa keyakinan seperti ini, orang-orang akan membentengi diri mereka sendiri secara langsung dari bahaya sesungguhnya dalam kehidupan kontemporer. Berdasarkan dari penelitian Colbreth, ia mengidentifikasikan 6 tahapan yang dibagi menjadi 3 level perkembangan pemikiran moral. Yang pertama yaitu ada moralitas prakonvensional, yaitu anak tidak memiliki gambaran tentang aturan-aturan atau standar moral. Moralitas anak cenderung kepada akibat fisik yang diterima dan cenderung pada rasa patuh kepada pemberian otoritas. Sehingga moral anak tersebut berdasarkan pada hal-hal yang diperintah dan dilarang oleh otoritas tersebut. Biasanya terdapat pada anak usia 4-10 tahun. Di level ini terbagi dalam 2 tahap, yaitu yang pertama ada orientasi patuh dan takut hukuman. Tingkah laku anak dapat diarahkan untuk mendapatkan imbalan dan menghindari larangan yang nantinya akan memberinya hukuman. Yang kedua yaitu tahap orientasi naif. Pada tahap ini seseorang menghubungkan apa yang dianggapnya baik berkaitan dengan kepentingan, minat, dan kebutuhan dirinya. Seseorang menganggap benar apabila kedua belah pihak mendapatkan perilaku yang sama, yaitu saat memberikan kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, penalaran moral teori Colbreth,
Teori moral adalah sikap atau perilaku individu yang didasari oleh nilai hukum yang berada di dalam lingkungan tempat ia hidup. Sedangkan menurut Lawrence Kohlberg, tahapan perkembangan teori moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya teori moral individu berdasarkan perkembangan penalaran teori moralnya. Berdasarkan dari penelitian Kohlberg, ia mengidentifikasikan 6 tahapan yang dibagi menjadi 3 level perkembangan pemikiran moral. Yang pertama yaitu ada moralitas prakonvensional, yaitu anak tidak memiliki gambaran tentang aturan-aturan atau standar moral. Moralitas anak cenderung kepada akibat fisik yang diterima dan cenderung pada rasa patuh kepada pemberian otoritas. Sehingga moral anak tersebut berdasarkan pada hal-hal yang diperintah dan dilarang oleh otoritas tersebut. Biasanya terdapat pada anak usia 4-10 tahun. Di level ini terbagi dalam 2 tahap, yaitu yang pertama ada orientasi, patuh, dan takut hukuman. Tingkah laku anak dapat diarahkan untuk mendapatkan imbalan dan menghindari larangan yang nantinya akan memberinya hukuman. Yang kedua yaitu tahap orientasi naif. Pada tahap ini, seseorang menghubungkan apa yang dianggapnya baik berkaitan dengan kepentingan, minat, dan kebutuhan dirinya. Seseorang menganggap benar apabila kedua belah pihak mendapatkan perilaku yang sama, yaitu saat memberikan kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang lain. Yang kedua ada moralitas konvensional. Biasanya terjadi pada anak usia 10 tahun. Namun, banyak orang yang tidak dapat melampaui usia tersebut, bahkan pada masa remaja. Terbagi juga dalam 2 tahapan, yaitu orientasi anak yang baik. Dalam tahap ini, moral anak yang baik, anak yang dapat menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada dan berusaha mempertahankan hubungan baik dengan orang di sekitarnya. Tahap keempat yaitu moralitas pelestarian otoritas dan aturan sosial. Dalam tahapan ini, kebenaran diartikan sebagai penjunjung tinggi pada hukum yang telah disetujui bersama. Di sini, individu tersebut yakin bahwa apabila kelompok sosial menerima peraturan yang sesuai bagi seluruh anggota kelompok, maka mereka harus berbuat sesuai dengan peraturan agar terhindar dari kecaman sosial. Yang level ketiga yaitu moralitas prakonvensional atau moralitas prinsip moral otonom. Pada tahap ini, nilai moral sudah diartikan terlepas dari otoritas dan terlepas dari apakah individu menjadi anggota kelompok atau tidak. Individu berusaha untuk memperoleh nilai-nilai moral yang lebih baik yang akan diakui oleh masyarakat luas dan juga menjadi hak milik pribadinya. Tahapannya yaitu moralitas kontrak sosial dan hak-hak individu. Kemudian ada moralitas prinsip individu. Baiklah, kita masuk ke dalam isu pendidikan dan pekerjaan. Mari kita perhatikan bagaimana remaja membagi waktu mereka antara sekolah, kerja, dan aktivitas lain. Kemudian kita akan membahas mengapa sebagian anak muda keluar dari sekolah dan hukuman apa saja yang harus dibayar olehnya dan masyarakat. Pertama yaitu pengaruh terhadap prestasi sekolah, yaitu ada keyakinan akan kemampuan diri sendiri dan motivasi akademis. Menurut Albert Bandura, siswa dengan tingkat kemampuan diri yang tinggi dan yang yakin bahwa mereka menguasai materi akademis, mereka memiliki kecenderungan lebih besar berprestasi dan lebih cenderung sukses ketimbang siswa yang tidak yakin terhadap kemampuannya sendiri. Mereka yang yakin dengan kemampuannya akan menjadi frustasi dan tertekan perasaan yang membuat kesuksesan semakin sulit tercapai. Yang kedua, kita dapat melihat dari status sosioekonomis dan lingkungan keluarga. Anak-anak miskin dengan orang tua yang tidak berpendidikan memiliki kecenderungan yang lebih besar merasakan atmosfer negatif, keluarga dan sekolah serta peristiwa yang menekan. Akan tetapi, masih banyak anak miskin yang berprestasi di sekolahnya. Yang ketiga yaitu ada penggunaan waktu. Sebagian siswa tampak terlalu sibuk dengan aktivitas ekstrakurikuler, pekerjaan rumah tangga, ketimbang harapan untuk mendapatkan peringkat yang terbaik.
Namun banyak yang kekurangan waktu tetapi dapat berhasil dalam studinya. Sedangkan banyak murid yang tampak memiliki waktu luang justru tidak terlalu berprestasi. Yang keempat yaitu ada faktor sekolah. Kemudian masuk ke mengapa terjadi drop out dari sekolah menengah atas. Secara historis, pendidikan di Amerika Serikat merupakan gerbang menuju peningkat ekonomi dan sosial. Akan tetapi, sebagian siswa sekolah tidak melayani tujuan virtual ini. Masyarakat akan menderita apabila ada seorang anak muda yang tidak menamatkan pendidikannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah hal ini? Pertama, yaitu kita lakukan persiapan pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua, lakukan bimbingan siswa yang tidak kuliah. Misalnya, Jerman yang memiliki sistem magang di mana siswa masuk sekolah paruh waktu dan menghabiskan sisa minggunya di pelatihan pekerjaan bergaji yang diawasi oleh para mentor. Kemudian, haruskah siswa sekolah menengah atas bekerja paruh waktu? Pekerjaan yang bergaji mengajari anak muda untuk menangani uang, pengembangan kebiasaan dan kerja yang baik, mengelola waktu, dan memiliki tanggung jawab. Namun riset mengatakan bahwa remaja yang bekerja tidak lebih independen dalam membuat keputusan finansial dan tidak mendapatkan uang yang lebih ketimbang anak yang tidak bekerja pada masa SMA-nya. Kemudian kita masuk ke perkembangan fisik dan kognitif remaja berdasarkan perspektif Islam. Pada masa remaja adalah periode di mana perkembangan kognitif individu mulai menganggap tren formal. Dasar pemikiran abstrak mulai diletakkan di sini. Dalam periode ini, individu masih tetap berada dalam domain mentalitas masa kanak-kanak. Beberapa ayat yang dikutip juga menegaskan hal ini. Misalnya yaitu surat An-Nisa ayat 6 yang artinya yaitu, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memiliki harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakan sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim. Pada usia ini, tugas perkembangan remaja yang harus dijalani adalah yang pertama, bantu anak memahami masa pubertas. Yang kedua, memberikan penjelasan soal menstruasi pada anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Yang ketiga yaitu hargai privasi anak. Yang keempat, dukung anak untuk melakukan komunikasi terbuka. Yang kelima, tekankan kepada anak bahwa proses kematangan seksual setiap individu itu berbeda. Yang keenam yaitu beri pemahaman kepada remaja bahwa cinta kepada lawan jenis punya batas dan aturan, dan pada saat yang tepat remaja akan menjalani bagaimana mencurahkan kasih sayang dan cinta kepada lawan jenis dalam bingkai pernikahan. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll sail the world to find you.